Aryani Tok. Aryani Sukanwo nama orang tua. Aryani Sukanwo. Ya, Sukanwo ya. Ya, Oke. bukan Soekarwo. Bukan Soekarwo. Oke. Sukanwo, ya. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren cadas. Nggak boleh kenceng-kenceng karena di samping saya ada Ibu Aryani Sukanto. Sukanwo ya, bukan Soekarwo, bukan Sukanto, tapi Sukanwo. Iya. Beliau adalah ketua kelompok kerja koalisi organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional. Ya. Yang lagi mengadvokasi soal implementasi undang-undang tentang penyandang disabilitas ya. Jadi saudara sekalian, kami di tengah acara, sebelum acara menyambut tahun baru 2023, nah di situ ada Pokja Koalisi Nasional Disabilitas menyambut tahun baru 2023. Kami sempatkan untuk bincang-bincang dengan Bu Aryani. Bu Aryani mungkin bisa dijelaskan itu apa yang dilakukan Pokja ini dan apa masalahnya dengan undang-undang disabilitas. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bang Rafli Habib. Ya, saya senang bisa bertemu dengan Bang Rafli Habib. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Pokja dari itu kelompok kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat nasional. Itu terdiri dari 7 organisasi, ya, yaitu dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, itu ketuanya saya Aryani, kemudian dari Himpunan Wanita Disabilitas, itu ketua umumnya adalah Ibu yang lalu ya, ketua adalah Ibu Maulani Rotin Sulu, kemudian ketua umum Pertuni adalah Persatuan Tunanetra Indonesia adalah Ibu Arya Indrawati, kemudian ketua umum Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Pak Bambang Prasetyo, dan kemudian ketua umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia PPDFI, dan juga organisasi disabilitas yang keenam adalah Perhimpunan Jiwa Sehat. Jadi itu dari mental disabilitas mental. Dan dari 6 organisasi ini, karena kita mengadvokasi undang-undang, maka diperkuat oleh PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Ya. Dan ini kita semua organisasi tingkat nasional, jadi kita mempunyai cabang-cabang DPD di 34 provinsi. Ya. Dan kita pada waktu pertama kali mulai berhimpun itu tahun 2013. Jadi waktu itu kita mengadvokasi undang-undang penyandang disabilitas, RUU penyandang disabilitas. Jadi kelompok kita ini yang menyusun, mengawal dan membahas hingga disahkannya menjadi undang-undang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu kita dari 2013 ke 2016. Ya. Oke. Dan kemudian setelah disahkan, maka Pokja berganti nama. Kita harus mengadvokasi implementasinya. Jadi Pokja kita menjadi Pokja implementasi undang-undang penyandang disabilitas. Itu historisnya. Oke, 2016 disahkan undang-undang itu penyandang disabilitas, undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang nomor 8 tahun 2016. Ya. Dan, silakan. Ya. Dan kita sekarang terus mengadvokasi untuk implementasinya. Ya. Dan hasilnya antara lain adalah sebetulnya ada 11 peraturan turunan ya, yang diamanahkan oleh Undang-Undang 816, yaitu ada 8 PP, 2 Perpres, dan 1 Permen. 1 Permen. Ya. Dari 11 itu semua sudah dibuat atau ada yang belum dibuat? Semua sudah berhasil.
kecuali satu Ya. yang belum, yaitu tentang konsesi. Oke. Konsesi itu tentang potongan harga bagi penyandang disabilitas ya. Oh, potongan harga untuk barang apa aja gitu? Ya, Oke. karena Barang dan jasa ya? barang dan jasa ya sebagai social protection. Iya. Jadi supaya kita jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup yang layak dengan adanya konsesi ini. Iya. Kita ya banyak sekali berlangsung di berbagai negara di dunia ya. Iya. Dan itu juga terutama berkaitan dengan extra cost menjadi disabilitas. Iya. Jadi sebetulnya menjadi disabilitas itu ya kita menjadi costnya double ya. Iya. Yang dulunya semua bisa naik kendaraan umum, Iya. tapi karena kendaraan umum transportasi belum banyak yang akses, sehingga kita harus naik kendaraan umum ya, yang tentunya naik taksi, naik gojek yang juga lebih mahal. Kemudian juga adanya seperti extra cost sebagai menggunakan pampers, karena toilet belum banyak yang akses kan, tidak tersedia toilet di mana-mana yang akses, sehingga untuk menghadiri seminar teman-teman kita yang berkursi roda atau yang mempunyai disabilitas fisik ya, terutama kaki, itu terpaksa harus ada anggaran pampers ya, yang semuanya itu orang tidak mengira kan, itu kesulitan kita, dan kita juga harus membawa pendamping. Ya. Seperti kalau disabilitas netra harus ada yang gandeng ya. Kalau disabilitas tuli itu harus ada yang bahasa isyarat. Kemudian kalau pengguna kursi roda ya mesti ada yang mendorong. Kalau disabilitas intelektual ya mesti ada pendampingnya ya. Itu yang pendampingan sepanjang hayat. Itulah semua adalah extra cost sebagai disabilitas. Bu Aryani, setelah 2016 sampai ke sini, apa yang sudah dicapai selain 10 aturan tadi, kan satu yang belum ya? Dan apa yang belum dicapai soal implementasi undang-undang ini? Itu kan baru peraturannya. I see. Peraturan itu satu step. Untuk implementasinya itu satu step lagi. Ya, jadi begitu peraturan terbentuk, disahkan, tidak semuanya langsung akses, langsung diskriminasi hilang, tidak. Kita harus advokasi. Nah, inilah yang masih kita kerjakan sekarang ini. Bagaimana paradigma itu harus berubah. Jadi dari paradigma charity yang dulunya urusan Kemsos sekarang sudah menjadi paradigma HAM, human right. Jadi kita disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara. Jadi bukan lagi charity ya? Tidak. Bukan kebaikan negara, tapi hak warga negara. Ya, yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Karena bagian dari hak asasi manusia. Ya, betul. Selain itu juga masih ada. Jadi paradigma yang lalu penyandang disabilitas itu sebagai objek. Sekarang tidak bisa, kita menjadi subjek. Dulu kan udah kamu diem aja, ini tak kasih bingkisan, ini tak kasih bisa bikin bangunan yang akses. Ini sekarang tidak bisa. Kita harus sebagai subjek. Karena orang itu ibarat kita itu dibikinkan sekarang banyak sekali yang meninggalkan disabilitas sebagai subjek, belum menempatkan. Itu contohnya itu pembuatan ubin pemandu. Ubin pemandu yang di trotoar itu untuk pemandu disabilitas netra. Nah, itu ubin pemandu, tapi orang banyak mengira itu hiasan. Jadi sering bahwa ubin pemandu itu harusnya di tempat yang bebas hambatan ya, dan prinsipnya lurus, itu justru tabrak tembok, tabrak pohon, ya kan? Nah, dan kita lihat juga dari saja di Kompas ya, bulan November itu dibangun ubin pemandu zigzag. Nah, zigzag ya? Ya, zigzag. Bagaimana kita disabilitas netra matanya tidak bisa melihat, suruh jalan menggok-menggok gitu. Itu kan enggak, karena mereka tidak melibatkan kita. Jadi coba yang bikin itu insinyurnya ataupun kontraktornya itu sekarang matanya ditutup, suruh jalan
apa gak belak-belok? Ya. Nah, jadi ubin pemandu itu ya mestinya lurus, tapi tidak nabrak pohon, ya, tidak nabrak tembok. Ya. Aksesnya terbuka. Ya. Dan itu bebas hambatan. Bebas hambatan. Ya, kan. Itu perlunya membuat ram bidang miring. Kalau tidak melibatkan disabilitas, sekarang banyak bidang miring untuk kursi roda lebih mudah. Tapi sayangnya terlalu terjal miring. Harusnya 1:10. Tapi biasa dibanding 1:6 atau 1:7. Itu harus ada yang bantu. Mereka tidak bisa secara mandiri menjalani melewati bidang miring itu. Malahan ada yang sangat miring sekali, sehingga kalau tidak hati-hati ya pasti meluntur lah. Itu jadi bukannya menolong, malah mencelakakan. Nah, ini pembangunan yang tidak melibatkan disabilitas. Bu Aryani ya, untuk diimplementasi ini, siapa yang Ibu libatkan atau Ibu lobby ke Pokja ini? Ya, semua ya kita advokasi kepada pihak legislatif dan eksekutif. Ya, jadi legislatif itu kita advokasi peraturannya, untuk implementasinya adalah eksekutif. Ya, jadi seperti undang-undang eksekutif di tingkat nasional dan lokal. Ya. Ya. Jadi memang undang-undang kan tingkat nasional. Tapi kita kemarin juga mengadvokasi Perda DKI Jakarta. Itu kepada pihak legislatif DPRD dan dinas-dinas di DKI gitu kan. Jadi itu perjuangan yang seakan-akan tidak berakhir ya. Kita harus tetap bersemangat ya, karena begitu undang-undang disahkan, tidak semuanya itu seperti membalik tangan diskriminasi, tapi diskriminasi tetap jalan dan kita harus tetap advokasi di dalam implementasinya itu. Ya, silakan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan Bu Aryani ya. Dalam pengalaman Ibu, kira-kira pemerintah, ada nggak pemerintah lokal atau pemerintah nasional yang sangat gerak cepat soal pemenuhan hak disabilitas ini, atau mereka semuanya sama? Ya, semua harus diadvokasi karena mereka bukan penyandang disabilitas. Dia belum tentu punya anak disabilitas, keluarga yang disabilitas, dan tidak pernah bekerja dengan disabilitas. Nah, inilah mengapa kita perlu pemahaman. Kalau sejak dari dahulu kala sampai sekarang, begitu secara itu kita diskriminasi itu sudah otomatis. Otomatis di dalam keluarga juga diskriminasi, dalam masyarakat juga diskriminasi, dalam tatanan negara pun diskriminasi. Stigma terlalu kuat. Jadi inilah PR kita untuk merubah stigma dan tidak mudah. Kita sekarang ada konvensi hak-hak disabilitas ya, di mana dunia merubah paradigma pendekatan terhadap disabilitas. Tapi pemerintah kita ternyata juga kita harus bekerja keras untuk memberikan perubahan mindset itu. Bu, ada satu isu ya, bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 itu lahir Komisi Nasional Disabilitas, dan ini di bawah Kemensos. Sejauh ini bagaimana jalannya Komisi Nasional ini dan kaitannya dengan Pokja ini bagaimana? Itulah ya, sebetulnya dari Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada 2 perpres. Salah satu perpres adalah tentang KND. Ya, Komisi Nasional Disabilitas. Ya. Jadi kita memang dari awal mulai dari mendraft
RUU penyandang disabilitas itu sudah harus ada KND. Kita sudah ada, kita memperjuangkan bahkan sebelum adanya CRPD itu kita sudah menginginkan adanya Komisi Nasional Disabilitas yang beranggotakan penyandang disabilitas, dan kita perjuangkan mati-matian di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 ini. Ya, kita beberapa kali demo untuk mempertahankan pasal-pasal tentang KND itu. Ya, udah setelah disahkan dan masih pasalnya ada, ternyata kita pun ikut memperjuangkan KND. Draft naskah akademis itu kita yang buat dari Pokja, karena itu memang cita-cita kita dan memang diinginkan oleh teman-teman se-Indonesia, disabilitas Indonesia, dan ada tercantum di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, kemudian draft naskah akademis kita buat, draft awal pun kita buat. Tapi sayangnya kita juga sudah demo beberapa kali tentang KND, pembentukan KND harus ada. Nah, tapi sayangnya 1,5 tahun sebelum disahkan undang-undang itu, kita sudah tidak diajak lagi berapat betul, oleh Kementerian Sosial, oleh Seknek, dan oleh Pan RB, Kementerian Pan RB. Jadi 1,5 tahun sebelum disahkan. Dan waktu itu pada tanggal 3 Desember 2019 kita sudah mengirim surat terbuka kepada Menteri Sosial untuk meminta draft naskah terakhir dari Perpres tentang KND. Kemudian kita minta adanya uji publik untuk sebelum disahkan tentang Perpres itu. Tapi sayang tidak dihiraukan di sini nih ya. Padahal draft awal naskah akademis itu kita yang berjuang. Jadi akhirnya disahkan tanpa tanpa uji publik dan juga tanpa melibatkan kita Pokja itu sebagai Pokja implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu sebagai penggagas. Nah, akhirnya terbentuk pada tanggal 3 Desember itu. Dan kita juga sudah mengadakan 3 Desember 2021 ya? Ya, setahun ya. Sudah setahun sekarang. Di Perpresnya tahun 2020, disahkan tahun 2021, sekarang sudah setahun. Nah, kita juga waktu ada disahkan Perpres nomor 20 tentang KND itu tahun 20 ya, nomor 68 tahun 20. Kita mengajukan JR juga ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya? Karena itu Perpres ya? Perpres. Tapi sayangnya ditolak karena stigma masih kuat. Dan kita mungkin MA sendiri berpikir apa salahnya, di mana salahnya disabilitas di bawah Kemsos. Jadi saya ulangi ya, permasalahannya dengan KND ini adalah keberatan ke penyandang disabilitas ini, KND-nya di bawah Kementerian Sosial. Yang diharapkan langsung dibawa Presiden. Karena ini sebetulnya semua di bawah Presiden. Maksudnya kan langsung. Tanda tangannya Presiden Tapi prosedurnya di dalam Perpres itu Kementerian Sosial sangat dominan. Oke, jadi artinya kalau ada dominan Menteri Sosial berarti kan itu belum bisa dikatakan di bawah langsung Presiden. Tidak independen. Semua di bawah Presiden. Presiden kok yang mensahkan. Tapi tidak independen karena Kementerian Sosial sangat dominan sehingga kantornya di bawah Menteri Sosial. Itu namanya di bawah Kementerian Sosial. Jadi tapi tanda tangan Perpres kan Presiden. Yang ingin Ibu lakukan itu ada 3 pilihannya, di bawah kementerian, di bawah Presiden, atau menjadi lembaga yang independen seperti KPU,
Komnas HAM, Komnas Anak gitu. Ya, kita maunya adalah independen. Nah, dan jadi kalau lembaga independen beda lagi. Ya. Berarti seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan. Ya. Nah, jadi harusnya sejajar dengan mereka itu harusnya. Tapi kita kan berdiri atas dasar Perpres. Ya, seharusnya berdiri atas nama undang-undang harusnya. Tapi undang-undang waktu itu mendelegar ke Perpres. Ya. Karena undang-undang ya. Ya, tapi ya waktu itu ya akalnya pemerintah. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak serius di sana. Kalau dia mendelegasikan kelembagaan ini di Perpres. Tapi kalau mereka serius, mereka harus langsung di undang-undang itu diatur kelembagaannya harusnya. Seharusnya ya, lah. Seperti tentang HAM misalnya kan, Komnas HAM diatur di situ langsung. Ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, jadi undang-undang disabilitas ini kan sebetulnya dibentuk sebagai domestikasi ya, ratifikasi dari CRPD. CRPD, kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, dan kemudian ada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan di dalam Undang-Undang CRPD, Undang-Undang 19 tahun 2011 di pasal 33 itu ada pemisahan tentang implementasi dan pengawasan. Jadi dari pelaksanaan CRPD itu, ya kan? Dan 33 ayat 1 itu menyatakan bahwa untuk implementasi itu dibentuk berbagai mekanisme koordinasi di tingkat pemerintahan di berbagai tingkatan. Nah, ini benar, ini berarti adalah Mensos ya. Dan itu karena sebetulnya ya lebih tepatnya Menko lah. Kalau dicanggalkan sebagai di Menko ya, harusnya di Menko. Kemudian untuk pengawasan itu pasal 33 dan ayat 2 dan ayat 3 itu negara membentuk mekanisme independen untuk pengawasan dari CRPD itu, dan tidak menyebut di situ ada unsur pemerintah, tidak ada, tapi harus unsur LSM. Jadi NGO dan disabilitas lah yang duduk di situ, itu sudah jelas. Nah, tapi lucunya di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu dinyatakan bahwa 1.20 Menteri adalah Menteri Sosial. Itu kan sebagai implementasi sih oke ya tidak oke juga sih. Ya, karena sekarang kan sudah multi sektor ya, jadi tidak di dalam menteri lah, gitu kan, tidak Menteri Sosial kan, tidak tepat juga. Dan kesannya kalau Menteri Sosial charity terus. Ya, betul. Nah, tapi di dalam pasal tentang KND itu tidak disebutkan, hanya disebutkan mekanisme non struktural independen. Kenapa jatuhnya di Kemsos? Nah, akalnya Kemsos Menteri pemerintah ya, enggak Kemsos aja sih. Akalnya di dalam Perpres atau 68 tahun 2020 itu menyebutkan di Perpres KND itu menyebutkan menteri adalah menteri sosial. Nah, jadi spesifik. Ya, dan itu kan namanya KND, itu kan lembaga pengawasan, pemantauan. Kok ketemu tadi koordinasinya ada di Mensos, implementasi. Pengawasannya ketemu melalui Perpres, ketemu Menteri Sosial lagi. Jadi dia yang melaksanakan, dia yang mengawasi. Nah, dan itu bertentangan dengan CRPD pasal 33 yang membedakan implementasi dan pengawasan. Jadi di sini mereka tetap menggunakan Undang-Undang 816 itu sebagai mekanisme koordinasi implementasi, tetapi melalui Perpres dia menganggap dia koordinasi dari pemantauan pengawasan. Ini liciknya di situ. KND itu berapa orang jumlahnya? Kalau salah 7 orang ya. 7 orang. Dari 7 orang itu ada penyandang disabilitas. Oh ya, mayoritas disabilitas. Mayoritas ya. Pemerintahnya ada juga tadi ya.
Enggak. Hanya sekjennya. Oke, sekretaris. Ya. Sekretaris jenderal ya? Ya. Ada juga. Kalau saya teman-teman disabilitas di situ tidak salah. Iya. Jadi kita tidak memusuhi orang-orang yang di dalam KND itu. Iya. Tetapi kita tidak senang dengan struktur kelembagaannya itu yang di bawah Kemensos. Yeah. Jadi jangan diaduk-adukkan ya. Yeah. Siapapun disabilitas yang di dalam KND oke, disabilitas ya. Tapi struktur kelembagaan itu yang jadi masalah. Ya. Jadi paradigma ya, saudara sekalian. Jadi paradigmanya adalah bukan charity sehingga harus ke bawah Kemensos, tapi hak asasi manusia, dan itu multi sektor, tidak hanya satu sektor saja. Iya. Bu, dan rupanya seandai kata harus di bawah kementerian karena dana itu harus dikelola oleh pemerintah ya karena APBN, itu yang tepat adalah Kementerian HAM. Oke, hukum dan hak asasi manusia. Ya, yang sama-sama HAM. Kalau begitu di sosial ya kayaknya seperti di pasar atau ya stigma aja. Karena selama lebih dari 4 dekade kita tuh disabilitas adalah dianggap urusan Kementerian Sosial. Urusan charity tadi ya. Ya. Bu, ini kita mau mulai acaranya. Ya. Ngomong-ngomong, ini mohon maaf, Ibu penyandang tunanetra ya? Ya. Itu sejak kapan? Saya sejak dari sononya sih. Sejak lahir? Ya, tapi memang saya pigmentosa retinitis ya juga mengalami kemunduran gitu. Oke, tapi penghilangan penglihatan sekarang berapa persen? Saya tidak pernah menghitung ya, tidak pernah dihitung. Tapi tidak melihat sama sekali sekarang? Saya bisa sudut pandang. Oh, sedikit ya? Sudut pandang, jadi kalau kita lihat nggak kelihatan, tapi tidak dilihat kelihatan. Oh, sejak lahir menurun tapi? Ya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu pendidikannya di mana? Saya sarjana antropologi dari Gajah Mada. Allah Akbar. Sarjana antropologi dari Gajah Mada University. Iya. Waktu itu sudah menjadi penyandang disabilitas atau? Iya, sudah. Oh, sudah. Iya. Tapi ada bagaimana cara mengikuti pelajaran pada waktu itu? Ya menurut saya kalau di perguruan tinggi sih ya lebih enak ya, lebih bebas ya, karena itu ya guru-guru dosen-dosennya juga paham tentang apa baik ya buat kita. Oh, jadi pada waktu itu ketika tes masuknya gimana Bu? Ya nggak apa, tes ya gimana ya tes ya kita ikut tes kok juga. Ikut tes ya, tetapi dibantu oleh perangkat audio ya. Tapi waktu itu saya masih bisa menulis tapi besar-besar. Ya, besar. Jadi Anda didikte ya, bacanya nggak bisa, tapi nulis saya besar-besar. Tahun berapa Ibu masuk UGM dan keluar UGM? Saya rating 64. Rating 64. Ya, tapi karena saya di antropologi waktu itu baru pertama kali jurusan baru ya. Jadi itu agak lama lah saya terus sudah lama menjadi sarjana muda, tunggu dosen terbang, dosen dari Belanda segala macam. Akhirnya saya punya anak dulu, married dulu, baru lulus tahun berapa ya? 70-an. 70-an ya? Ya, tapi waktu itu nggak ada drop out ya. Oke, zaman dulu biasa mahasiswa lama-lama ya? Jadi 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Iya. Saya UGM juga Bu, tapi angkatan 89. Wah, masih muda. Masih muda. Kalau dibandingkan Ibu masih muda. Ya. Ini untuk closing statement. Silakan mungkin Ibu menghimbau kepada stakeholders siapapun. Silakan Bu. Ya kami inginkan bahwa teman-teman dari disabilitas tetap harus bersemangat ya memperjuangkan hak. Karena hak itu tidak datang sebagai hadiah, tapi harus diperjuangkan. Dan itu seperti kemerdekaan kita pun diperjuangkan bukan hadiah ya. Dan kemudian saya inginkan bahwa para legislatif dan eksekutif itu mau mendengarkan kita. Jadi jangan bilang penyandang disabilitas itu banyak maunya diistimewakan mau privilege, tidak. Kita itu butuh aksesibilitas. Kemudahan, dan itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 2.
dan 28I ayat 2. Jadi sudah undang-undang kita pun sebetulnya sudah menjamin. Kenapa? Undang-undang dasar ya. Undang dasar 45. Ya. Tapi kenapa para pejabat dan eksekutif dan legislatif susah gitu untuk memahami dibilangnya penyandang disabilitas banyak maunya, dan kita kalau akses mengadvokasi hak-hak kita memakai undang-undang. Iya. Jadi itu bukan maunya disabilitas, itu sudah maunya dunia, udah maunya negara, udah maunya kita bersama, ya kan? Itu yang harus kita sadari bahwa kita sekarang masa-masa inklusif, masyarakat inklusif, pendidikan inklusif, ekonomi inklusif, kesehatan inklusif, dan no one left behind. Jadi sudah di era sekarang ini tidak tepat rasanya untuk melaksanakan diskriminasi kecuali mendengarkan dan memberikan solusi untuk menjadi inklusif. Oke. Ya, luar biasa saudara sekalian, no one left behind ya. Tidak boleh ada orang yang dipinggirkan, dibelakangkan. Saudara sekalian, ini perbincangan kita dengan Bu Aryani Sukanwo ya, saya ngajak Ibu Aryani Sukanwo. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengetuk hati siapapun yang mendengarkan podcast ini, terutama pengambil kebijakan yang kadang-kadang karena tidak pernah bersentuhan dengan penyandang disabilitas, mereka kurang kurang mau mendengarkan dan kurang sensibility-nya kurang ya. Alhamdulillah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala, saya memiliki anak disabilitas juga, penyandang autis. Ya, saya bikinkan podcastnya juga, ya kadang-kadang juga podcast sama orang-orang non disabilitas. Sekali lagi, disabilitas dan non disabilitas ya, saudara sekalian. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas ini Bu. Keren jadas. Keren jadas. Keren. Sambil meninju. Iya. Keren jadas.